Puji nama Tuhan, kita boleh dikumpulkan kembali dengan kasih kemesraan yang dari Tuhan, segala pemeliharaan kekuatan dari Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita bersyukur untuk setiap kasih kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dia Yesus jawaban, hanya Yesus. Tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian sekali. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Yes, haleluya. Walau kadang Yes, tak haleluya. mudah dimengerti. Yes Tuhan, terima kasih. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Walaupun seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tetapi waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami Bapa. Kau mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Roh Kudus akan tolong kami semua, sehingga menjalani hidup ini kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini, pada pagi ini, kami anak-anak-Mu dapat datang kepadamu ya Bapa, berbakti kepadamu,
memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, menyembah Engkau Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, berkati kami dengan firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi setiap kami semua dengan urapan Roh Kudus, supaya kami mengerti kehendak-Mu, mengerti dan menangkap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, dan ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa. Patahkan segala pekerjaan iblis roh jahat yang akan mengganggu kami, dan hanya Roh Kudus saja ya Bapa yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, dan hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, kami minta doa sembahyang kami ini. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan pagi ini saya boleh hadir beribadah bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Saya sehat. Terima kasih buat Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hosea, dan juga seluruh stafnya yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta David Sukamto. Saya dari Cilacap. Ada orang Cilacap di sini? Tidak ada. Istri saya orang Ambon. Ada orang Ambon? Nggak ada juga. Ambon tapi keturunan Belanda, Pieters. Kemudian anak saya 4, cucu 7, nanti Maret 8. Mantu saya ada yang Batak. Batak maksud saya ada yang Batak di sini? Ada. Horas. Mantu saya Hutahayan. Anak saya perempuan di Boru Saraki. Ya. Mantu saya yang satu Jawa, yang satu Toraja, Sulawesi. Ada orang Sulawesi? Ya, jadi ya. Mau dapat Cina tapi nggak jadi. Saudara. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada pagi ini saya mendapat tema dari Bapak Gembala seperti tertulis itu, what will happen next. Temanya, apakah yang akan terjadi selanjutnya pada manusia hari-hari terakhir. Demikian yang saya terima dari Bapak Gembala. Ini tema besar, saudara, sangat besar ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu, tema ini ada. Nah, saudara, kemudian yang lebih spesifik dikatakan manusia pada manusia di hari-hari terakhir. Di hari-hari terakhir. Lalu saudaraku, saya mengambil subtema camkanlah. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saya ulangi, saudara. Saya baru pulang dari Malang, jadi itu PowerPoint saya ketinggalan di tas yang satu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berjaga-jagalah. Mari kita membaca Injil Matius pasal 24 ayat 25, lalu disambung pasalnya sama 24 dan ayat 42. Kalau bisa ditampilkan, tolong bisa ditampilkan, saudara. Matius 24 ayat 25, camkanlah. Mari sama-sama katakan.
Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Lalu ayat 42, tolong. 42 Matius 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ada beberapa kata camkan, lalu hari-hari terakhir, lalu berjaga-jaga. Saudara, kita sebagai anak Tuhan harus mengerti Alkitab ini. Ya. Alkitab mengajarkan kekristenan adalah kepastian, Saudara. Kepastian pengampunan dosa, keselamatan, anugerah, hidup kekal, pemeliharaan, penyertaan, jagaan Tuhan. Kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Tadi ada pujian gitu ya, tadi nomor berapa tadi pujian? Yesus adalah kepastian. Kalau tidak, Saudara, saya nggak mau jadi Kristen. Apalagi jadi pendeta. Nggak mau, ngapain? Tapi karena di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Lalu juga di dalam Kristenan itu adalah perubahan. Ya, Alkitab mengajarkan begitu. Ada perubahan. Lalu yang ketiga adalah Kristen itu berbuah. Nah, nanti bisa dicatat itu yang barangkali ada sekretaris karena saya lupa. Tapi nanti saya kirim, Pak. Jadi menjadi Kristen itu, Saudara, nggak main-main. Apalagi wong Jawa ngarani rubuh-rubuh gedang. Lu gedange sapa? Sing dirubuh-rubuh nih. Jadi satu ada langkah yang pasti, mantap, yakin, percaya. Nah, Saudara, di sini apakah yang harus kita ketahui dan harus kita camkan? Perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa berjaga-jaga dan melakukan perintahnya. Ya, apa? Nah, jadi betul-betul saudaraku, pagi ini saya mengajak mari kita merenungkan, dicamkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudara, yang saya mengajak adalah hari-hari terakhir. Jadi ada hari di mana hari terakhir, kesudahan. Lalu sekarang ini kita bisa melihat keadaan situasi dan sebagaimana pembangunan dan segala macam. Tapi ada hari terakhir. Ada kesudahannya. Dan itu dikatakan adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Saya tidak akan sampaikan tentang bagaimana GBI meyakini, mengajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu ada 3 session. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari bagaimana apa yang harus kita ketahui dan camkan, perhatikan sehingga kita melangkah ini dengan mantap, penuh pengharapan dan percaya kepada Tuhan, mempersiapkan diri. Nah, saudara, yang pertama adalah apa yang harus kita camkan? Tuhan Yesus pasti datang. Itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Tuhan Yesus pasti datang. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Lambat atau cepat, Yesus pasti datang. Ini Alkitab. Segala sesuatu yang tertulis dalam Alkitab ini akan digenapi. Jadi
Boleh bercita-cita, boleh berusaha dan harus berusaha sekolah dan sebagainya. Tapi ingat, Yesus pasti datang. Lambat atau cepat, Yesus pasti datang. Itu Alkitab yang berkata. Nah, saya tidak akan membaca Alkitab ini, boleh catat saja Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Yang kedua adalah Tuhan Yesus datang seperti pencuri di waktu malam. Itu Matius 24 ayat 43. Yesus datang seperti pencuri, jadi nggak ada yang tahu. Tiba-tiba datang, kaget. Nah saudara, lalu yang ketiga, bagaimana keadaan hari-hari terakhir? Nah ini saya tidak akan meramal, ya. Nanti saya jadi tukang ramal, itu salah. Tapi Alkitab berkata bagaimana keadaan hari-hari terakhir. Ada hari terakhir. Nah sebelumnya Tuhan sudah tahu, dikasih tanda-tandanya. Ini loh, ya ini loh. Ada hari terakhir. Camkan di depan sana, kalau kamu berjalan ada jurang yang dalam. Ingat, kalau engkau salah, masuk dalam jurang itu, hancur berantakan. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata di dalam Matius pasal 24 ayat yang kedua, semua akan diruntuhkan. Ya. Ini kita boleh baca Matius 24 ayat 2. Tolong Matius 24 ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan berkeping-keping, hancur berantakan. Tidak ada satu batu pun, dikatakan, terletak di atas batu yang lain. Jadi jangan kita terlena dengan keadaan, kekayaan, harta, apa saja. Orang seringkali bangga dengan kekayaan, harta, rumah mewah, kamarnya 42. Saya bayangkan kalau semalam itu pindah tempat tidur 42. Jam ini saya di sini, jam ini. Kapan turunnya? Cukup satu kamar bukan? Yang untuk tidur. Tapi orang bangga dengan kekayaan, dengan harta. Apalagi di kota besar. Kalau Cilacap ini, Cilacap di tempat saya beda dengan Semarang. Kalau Semarang ini sudah merupakan satu seperti metropolitan. Saya tinggal di jalan apa itu? Sompok. Kan kiri itu rumah mewah, megah-megah gitu, saudara. Cilacap enggak, belum ada seperti itu. Saya bayang wah, rumah seperti itu arsitekturnya luar biasa. Tapi Alkitab berkata, satu saat nanti ada hari terakhir, tidak ada satu batu pun terletak di atas batu yang lain, semua diruntuhkan. Lho sing duwe saudara. Aku rekoso golek, tak rewangi. Nek wong Jawa ngarane adol ketang. Nek ngerti ya kaya ngene lho, nggo apa? Makanya tidak salah hidup sederhana. Bagaimana mengasihi Tuhan, saudara. Saya tidak akan perpanjang masalah ini. Yang keempat adalah apa tanda-tandanya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Saya juga tidak akan meramal ini, tapi Alkitab berkata begini saudara, munculnya penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Barusan semua tahu di Purworejo ada kerajaan baru. Dan muncul lagi di mana gitu ya.
Ini berita di televisi, saudara. Lalu berderu perang, kabar tentang peperangan. Matius 24 ayat 6. Semuanya itu harus terjadi. Deru perang, kabar perang. Ya. Tapi saya ingin membaca ini supaya kita tahu semuanya itu harus terjadi. Coba Matius 24 ayat 6. Ya. Matius 24 ayat 6. Sebab Yesus 24 ayat yang ke-6, Mas. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang, tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Harus terjadi. Jadi nggak usah gelisah mendengar kabar ini, itu dan sebagainya. Ya pancen ngono rek. Harus terjadi. Nah kan mestinya, lalu saya itu harus gimana? Hidup ini harus bagaimana, melayani harus bagaimana, beribadah harus bagaimana, mengasihi Tuhan harus bagaimana. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah seringkali kita salah pengertian, saudara. Saudara begini, ada sesuatu yang itu pekerjaan Tuhan dan ada tugas saya. Contohnya gini, Tuhan Yesus mengajarkan janganlah kamu khawatir. Apa yang hendak kamu makan, minum, pakai dan sebagainya, toh? Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihatlah Salomo, lihatlah burung-burung, lihatlah bunga di padang. Aku tahu keperluanmu. Itu pekerjaan Tuhan, itu tanggung jawab Tuhan, saudara. Tuhan pasti memberkati, memelihara, menolong, membela, menyertai kita. Itu urusan Tuhan. Tapi apa yang menjadi urusanku, yang menjadi tugas tanggung jawabku? Yesus berkata apa? Carilah apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan. Wis pokoke nek iki tok lakoni. Tapi banyak orang kan yang dicari berkatnya. Lalu kelalen, tugasku ki opo? Maaf ya, ini kelalen ki bahasa Cilacap. Nah, tapi Semarang kalian tahu ya. Nah saudaraku yang Tuhan kasihi, harus terjadi. Jadi jangan dilupakan, camkan itu, tangkap baik-baik, simpan, kerjakan. Camkan itu bagaimana ya? Saya ingin menerjemahkan camkan. Kalau kita ke dokter, kita dikasih apa? Resep, ya. Resep harus dicamkan ini 3 kali 1, ini sesudah makan, sebelum makan, ini kalau ini hanya sehari sekali. Ini harus dicamkan. Kalau ibu-ibu kalau mau masak, menunya ya toh, sayur lodeh. Kalau sekarang mah gampang, tinggal beli di Alfamart, bumbu lodeh ada. Tapi kalau seorang ibu-ibu yang teliti dicamkan, oh nek lodeh iki bumbune ini aja dokoni terasi. Rasanya sejen. Ya. Camkan, perhatikan sungguh-sungguh, belajar, mengerti. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan, bersekutu, mendengar suara gembala. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya tidak perpanjang masalah ini. Deru perang ya, yang harus kita camkan semuanya itu pasti terjadi. Lalu selanjutnya
Alkitab berkata, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi, penyiksaan, anak-anak Tuhan dibenci, lalu banyak orang akan murtad, lalu kedurhakaan bertambah-tambah, kasih semakin dingin. Ya. Pun ngerasake dereng, nah, pun dereng, pun kasih kebanyakan orang makin dingin, kedurhakaan bertambah-tambah, kejahatan, kelaparan, bencana alam dan sebagainya, tak habis-habisnya. Ini tanda-tanda, tapi Alkitab berkata itu belum sudah permulaan, saudara. Nah, kemudian ini saya tulis dari A sampai J. J adalah Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu tanda-tanda. Ya, dari A sampai J. Nah, saudara, sekarang yang kedua, yang pertama, apa yang harus kita ketahui ya? Apa? Itu tadi yang harus kita ketahui. Saudara, 1, 2, 3, Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Bagaimana keadaan hari-hari terakhir? Apa tanda-tandanya? Itu yang harus kita ketahui, camkan. Lalu selanjutnya adalah bagaimanakah kita harus berjaga-jaga? Gimana? Nah, kalau saya sudah tahu seperti itu, lalu saya itu gimana? Berkat, oh jangan khawatir saudara, Tuhan pasti berkati. Amin. Itu janji Tuhan. Waktu Lazarus dihidupkan, Yesus berkata, gulingkan itu batunya. Muridnya, Yesus bisa menggulingkan itu batu. Ada satu pekerjaan yang harus kita kerjakan, gulingkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Alkitab lagi menjadi dasar kita. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Catat baik-baik. Yang pertama adalah menjadi hamba yang setia. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Menjadi hamba yang setia. Melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya. Saudara, hamba, Yesus sendiri sebagai hamba, bahasa aslinya adalah doulos, hamba. Dan Yesus setia, taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah memberikan nama di atas segala nama, oleh karena kesetiaannya. Alkitab berkata tentang setia ini, hamba yang setia akan diangkat jadi pengawas. Saudara nanti baca di rumah. Itu. Jadi tidak percuma saudara dan saya setia. Amin. Oh. Delo-delo ngomongnya setia. Memang itu saudara. Harus setia. Setia dalam hal ini adalah setia melakukan tugas kewajibannya. Nah, kita mendapat tugas apa? Tugas apa yang harus kita sebagai keluarga, misalnya rumah tangga, sebagai anak sekolah, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengerja, sebagai hamba Tuhan, ya. Setia melakukan tugas. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, yang kedua adalah Yesus mengajarkan dengan perumpamaan menjadi gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana itu punya pelita, tetapi juga ada minyak. Jadi ketika mempelai laki-laki itu datang, pelitanya menyala karena ada minyak. Bukan gadis yang bodoh.
Gadis yang bodoh adalah bawa pelita, tapi tidak membawa persiapan minyak. Nah saudaraku, ini pentingnya minyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara. Tak henti-hentinya. Pagi, siang, malam, dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, dalam pelayanan, usaha, minta kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oh, jangan dianggap sepele ini saudara. Biarlah Roh Kudus menguasai saudara dan saya. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyatnya di dalam memelihara, melindungi, menyertai saudara dan saya. Dan saya percaya kita semua punya pengalaman seperti itu. Bagaimana Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Nah saudara, lalu yang ketiga, Alkitab juga yang mengajarkan, pergunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Hamba yang baik dan yang setia ini mempergunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, saudara. Ya. Tuhan memberikan talenta, ada yang 5, ada yang 1. Tapi ayo melayani, hidup, berjuang dalam ladang Tuhan. Itu terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita masih hidup. Ayo, pergunakan itu. Tuhan berikan kepada kita semua talenta, kecakapan, kemampuan, kepandaian, kekuatan. Saudara, kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahkan yang hidup. Persembahan yang hidup. Ini penting dibaca Roma pasal 12 ayat 1. Coba. Persembahan yang hidup. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Wes ditaleni tidak dipersembahkan. Ketika saya masih hidup, persembahan yang hidup, saya punya talenta, saya punya kemampuan, saya punya dana, saya punya ini, punya itu, kepandaian, punya tenaga, punya pikiran, ku persembahkan kepada Tuhan. Jangan sudah diikat, telu, sudah dimandiin, digotong, baru persembah. Asep. Waktu saya masih hidup ini, ku persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Bisa melayani, memuji Tuhan, main musik, apa saja, besok, punya dana, punya tenaga, punya pikiran. Ayo, gimana memuliakan nama Tuhan? Sekali lagi jangan tanya berkat, saudara. Tuhan pasti berkati. Nah, lalu yang keempat adalah menjadi dombanya Tuhan. Nah ini, ya, dombanya Tuhan. Matius 25 ayat 31 sampai 41. Nah ini panjang ayatnya, tapi saya jelaskan gini aja. Pada penghakiman yang terakhir, ketika raja itu duduk di atas tahta bersama dengan para malaikat-malaikatnya, dan semua bangsa dikumpulkan di hadapan tahta itu, semua bangsa. Kalau sekarang saya tidak tahu persis berapa miliar penduduk dunia ini yang masih hidup, belum yang sudah mati. Berapa miliar nggak tahu. Semua dikumpulkan di hadapan tahta itu. Lalu raja itu memisahkan mereka, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Saudara,
Coba kita buka Matius 25 ayat 31. Kita baca ayat 33 saja sampai 34. Ada atau seterusnya nanti ya, kalau saya stop. Dan ia raja itu akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Terus, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terus, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Terus, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Terus, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Terus, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Terus, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, mari kita menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, menjadi domba-domba ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukan. Dan apa yang kau lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu melakukan untuk aku. Nah saudara, kenapa saya merenungkan kok domba dan kambing? Itu artinya mulai dari sekarang aku mau jadi domba-dombanya Tuhan. Amin. Dari sekarang, bukan nanti. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan dalam Yohanes pasal 10 itu, domba. Apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Melakukan, mendengarkan suara gembala itu. Jadi saudara, apa yang akan kita rasakan, nikmati di masa mendatang, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang itu menjadi domba-dombanya Tuhan. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Ini ayat terakhir. Ya, saudara. Mari tolong. Iya. Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Ya. Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ayat 28 coba. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dengarkan saudara, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, pasti tidak dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Luar biasa. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hari ini saya milik Yesus, selamanya milik Yesus. Hidup kekal bagian saudara dan saya. Itu kata Yesus. Nah, domba itu yang tadi ayat 27 Mas.
Domba aja sikit domba sesuk kambing. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dengar suara Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka apa? Ikut Tuhan. Dengar suara gembala agung kita. Amin. Ikuti dia. Di dunia ini saya punya gembala. Gembala sidang. Saya selalu ingat saya punya gembala ada 4 sejak saya sekolah. Om Mahono, kemudian di Surabaya Om Maengkom, kemudian Julius Ishak Mustamu, kemudian sekarang Sudi Dharma. Saya ingat apa nasihatnya, saya ingat. Bapak Ibu punya gembala, dengarkan petunjuknya, arahannya. Ayo, apa yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara dan saya. Ingat, ada hari terakhir, ada kesudahan, ya. Persiapkan itu, camkan. Ingat ya, camkan. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, camkan dan berjaga-jaga. Saya ulangi apa yang harus kita ketahui tadi. Ya, apa yang harus kita ketahui? Yesus pasti datang pencuri seperti pencuri. Bagaimana keadaan hari-hari terakhir? Kemudian apa tanda-tandanya semua saya sampaikan. Lalu bagaimana kita harus berjaga-jaga menjadi hamba yang setia, menjadi gadis yang bijaksana, pergunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, percayakan kepada kita, jadi hamba yang baik dan setia, lalu menjadi domba-dombanya. Ya, saya mengundang pemain musik. Saya akan nyanyi lagu tahun 70, saudara. Tahun 70 itu anak Tuhan itu semangatnya luar biasa. Meskipun makannya bulgur, saudara. Saya di Surabaya itu. Kita makan bulgur itu dapat jatah. Saya lupa namanya yayasan apa. Waktu saya sekolah di Petamburan, makan tahu itu seminggu sekali. Makan telur itu seminggu sekali separuh. Hari Sabtu puasa sekali seminggu makan bulgur. Tahun 70 ya, 72 tepat. Kita sekolah Alkitab. Semangatnya luar biasa. Mari tolong kasih nada apa ya? Judulnya marilah kita semua berjuanglah bersama. Coba naikkan dikit. Marilah, saya nyanyi dulu ya. Marilah kita semua berjuanglah bersama, menegakkan negeri kita, Yerusalem yang mulia. Kapan dijajah kembali, lebih baik kita mati. Kita sudah siap sedia dengan Injil yang mulia. Mantap. Makannya tak bulgur, semangatnya. Berani mati, pikul salib. Siap sedia dengan Injil yang mulia. Ya, ayo Kak, ikuti dulu ya. Ya. Marilah kita semua berjuanglah bersama, menegakkan negeri kita, Yerusalem yang mulia. Kapan dijajah kembali, lebih baik kita mati. Kita sudah siap sedia dengan Injil yang mulia. Mari berdiri. Marilah kita semua berjuanglah bersama, menegakkan negeri kita, Yerusalem yang mulia. Kapan dijajah kembali, lebih baik kita mati. Kita sudah siap sedia dengan Injil yang mulia. Sekali lagi. Marilah kita semua berjuanglah bersama, menegakkan
Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Ya, kita belajar melakukan, ya, camkan, perhatikan saudara. Ayo perhatikan. Kristen itu kepastian, perubahan dan berbuah, saudara. Ya. Saya percaya kita semua masing-masing sudah melihat keadaan sekarang ini. Saya tidak akan meramal, saudara. Mari. Dan bagaimana hal ini? Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena akan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan, saudara, dengan mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Yes, haleluya.